Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang rekayasa jamur berfilamen untuk konversi lignoselulosa. Nah, berikut ini adalah mind mapping untuk artikel rekayasa jamur berfilamen untuk konversi lignoselulosa. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Lignoselulosa merupakan biomasa yang berasal dari tanaman dengan komponen utama yaitu lignin, selulosa, dan hemiselulosa yang merupakan bahan utama dari penyusun dinding sel pada tumbuhan. Lignoselulosa merupakan sumber daya organik terbarukan yang jumlahnya sangat melimpah dan jika dikonversikan dapat menghasilkan bioetanol yang merupakan bahan alternatif energi terbarukan. Namun, konversi lignoselulosa dalam skala yang besar menjadi produk masih menantang karena faktor heterogenitas dan rekalsitensi, sehingga memerlukan biaya pemrosesan yang tinggi. Salah satu pendekatan populer untuk mengubah lignoselulosa menjadi bahan baku melibatkan 3 langkah, yaitu yang pertama, bahan lignoselulosa yang berasal dari kayu keras, kayu lunak, rumput, diolah terlebih dahulu dengan metode kimia, fisika, dan biologi untuk menghancurkan struktur lignoselulosa dan untuk meningkatkan daya cerna enzim selulosa. Yang berikutnya, setelah perlakuan awal tersebut, enzim lignoselulosa digunakan untuk mendegradasi selulosa dan hemiselulosa menjadi gula sederhana. Selain itu, bahan lignoselulosa yang telah diolah sebelumnya dapat digunakan sebagai sumber karbon untuk produksi enzim sakarifikasi. Yang berikutnya adalah gula sederhana yang diperoleh, kemudian difermentasi menjadi produk yang diinginkan seperti misalnya etanol. Enzim lignoselulosa yang saat ini digunakan dalam industri, terutama diproduksi oleh jamur berfilamen, untuk tingkat produksi yang tinggi dan komposisi enzim yang lengkap. Yang berikutnya, rekayasa jamur lignoselulolitik untuk produksi enzim tingkat tinggi. Produksi enzim lignoselulolitik berbiaya rendah untuk sakarifikasi memerlukan konstruksi galur jamur dengan kemampuan produksi enzim yang tinggi. Rekayasa proses transkripsi gen dan sekresi protein telah menjadi strategi utama untuk meningkatkan produksi enzim lignoselulosa dalam jamur. Selain itu, rekayasa morfologi miselium untuk mengurangi viskositas dalam kultur terendam, dan rekayasa jalur pemanfaatan substrat untuk memungkinkan pertumbuhan dalam media yang tidak mahal adalah manfaat untuk produksi enzim berbiaya rendah. Optimalisasi komposisi sediaan selulosa telah menjadi faktor utama penurunan biaya enzim untuk degradasi lignoselulosa. Optimasi in vitro dari campuran enzim lignoselulitik termasuk suplemen komponen eksogen dan preparat selulosa asli, dan rekonstitusi campuran enzim secara de novo, telah dilakukan secara komprehensif pada substrat yang berbeda. Protein eksogen meningkatkan konversi lignoselulosa melalui mekanisme yang berbeda. Secara spesifik, litik polisaccharase monooxygenase atau LPMOS yang memecah selulosa menggunakan mekanisme oksidatif dapat bekerja secara sinergi dengan enzim hidrolik selulosa untuk mendegradasi selulosa. Rekayasa jamur lignoselulitik untuk produksi langsung bahan bakar dan bahan kimia curah. Proses bioproses terkonsolidasi yang menggabungkan produksi enzim, sakarifikasi lignoselulosa, dan fermentasi dalam suatu langkah pemrosesan dianggap sebagai strategi potensial untuk konversi ekonomis bahan lignoselulosa. Sementara tantangan ada dalam masyarakat mikroorganisme non-selulolitik. Untuk bioproses terkonsolidasi, jamur lignoselulolitik memiliki keunggulan kapasitas lignoselulitik yang kuat dan luas serta umumnya kemampuan untuk memanfaatkan pentasis. Namun, upaya untuk menghasilkan bahan bakar dari bahan kimia dengan merekayasa jamur ini juga menghadapi banyak kesulitan. Pada dasarnya, terkait dengan pertumbuhan sel yang lambat dan titer produk yang rendah. Berikut adalah beberapa bahan kimia curah dan bahan bakar hasil dari rekayasa jamur lignoselulolitik. A. Asam gula dan alkohol. Gula sederhana sebagai produk degradasi lignoselulosa dapat diubah menjadi lakton gula atau alkohol.
Lakton gula kemudian dihidrolisis secara spontan atau secara enzimatis menjadi asam gula. Etanol. Banyak jamur berfilamen memiliki alkohol dehidrogenis dan dapat menghasilkan etanol dalam jumlah produksi yang membatasi oksigen. Namun, tingkat produksinya rendah dan periode fermentasi yang lama membuatnya tidak cocok untuk aplikasi industri. Rekayasa sistem metabolik mengenai efisiensi lignoselulitik, distribusi fluks karbon, dan toleransi etanol diharapkan dapat dilakukan untuk meningkatkan konversi lignoselulosa menjadi etanol. Lipid. Beberapa jamur lignoselulitik dapat mengakumulasi lipid lebih dari 15% berat kering sel dalam kondisi yang sesuai. Asam karboksilat. Spesies Aspergillus digunakan untuk produksi asam organik seperti asam sitrat dan asam itakonat di industri. Namun, kapasitas lignoselulitik yang rendah tidak dapat mendukung produksi asam organik tingkat tinggi. Alat manipulasi genetik yang efisien sangat penting untuk rekayasa produksi enzim dan jalur metabolisme pada jamur lignoselulitik. Metode transformasi DNA yang umum digunakan membuat seleksi dan promotor dan strategis ekspresi protein heterolog pada jamur bersahabat telah ditinjau secara komprehensif. Yang pertama, kontrol yang tepat dari ekspresi gen. Yang kedua, manipulasi genetik dari banyak gen melalui pemaksimalan jumlah penanda yang dapat dipilih dan tersedia perkawinan silang. Yang keempat, pengeditan gen yang ditargetkan. Yang kelima, screening fenotip yang tinggi. Berikutnya adalah perspektif masa depan. Pemahaman yang lebih dalam tentang biokonversi lignoselulosa sebagai dasar rekayasa metabolik perlu dilakukan studi eksperimental untuk mengkarakterisasi fungsi real dari enzim metabolik yang diprediksi dan untuk memahami distribusi dan regulasi fluks metabolik. Yang berikutnya adalah kesenjangan antara akuisisi pengetahuan dan teknik regangan. Saat ini, rekayasa jamur lignoselulitik telah secara serius berada di belakang studi fundamental terkait. Dengan terbukanya sistem CRISPR atau Cas9 pada beberapa spesies jamur telah membuka pintu untuk masalah ini. Rekayasa sistem jamur lignoselulitik diharapkan dapat menjadi kenyataan di tahun-tahun mendatang. Tentunya, upaya tersebut membutuhkan integrasi ilmu dan alat yang efisien dalam beberapa disiplin ilmu penelitian seperti genetika, mikrobiologi, biokimia, dan teknis kimia. Yang berikutnya, pemasangan teknik regangan ke dalam desain proses industri. Kesenjangan lain dalam meneliti biokonversi lignoselulosa terletak antara rekayasa regangan di laboratorium dan aplikasi industri. Proses sakarifikasi lignoselulosa hulu dan hilir termasuk pretreatment substrat. Produksi enzim dan fermentasi gula bervariasi untuk rute teknis yang berbeda, yang membutuhkan strain jamur yang disesuaikan untuk enzim produksi. Untuk masa depan, klarifikasi mekanisme kunci untuk produksi enzim tingkat tinggi, pengembangan sistem enzim yang sangat efisien untuk degradasi substrat, dan pemahaman mendalam tentang jaringan metabolisme diharapkan dapat memberikan target baru untuk rekayasa lebih lanjut dari jamur lignoselulitik. Untuk mencapai rekayasa genetika sistem, alat-alat canggih, terutama untuk pengeditan gen multiplex dan penyempurnaan ekspresi gen, perlu lebih dioptimalkan dalam jamur lignoselulitik. Terima kasih.